Jadi abasa itu kalau kita mah mencuekkan, cuek lah. Abasa itu cuek. Kalau di situ apa mananya itu? Muka masa, berpaling. Jadi berpaling itu tidak memperdulikan, gitu ya. Berpaling itu tidak memperdulikan. Itu namanya abasa. Siapa di sini yang tidak peduli? Harus tahu dulu kan, siapa orangnya yang tidak peduli dan kepada siapa dia tidak peduli. Dan di saat apa dia itu tidak peduli, itu yang harus kita tahu dulu biar kita nyambung. Jadi yang tidak peduli ini adalah Rasulullah. Rasulullah tidak peduli, gitu. Kepada siapa Rasulullah tidak peduli? Rasulullah tidak peduli itu kepada Abdullah bin Umi Maktum. Di saat kapan Rasulullah itu tidak peduli? Di saat Rasulullah sedang berbincang, ngobrol dengan orang-orang, yaitu apa namanya, Inohong Makkah. Apa tahu Inohong Makkah? Orang-orang pembesar Mekah. Jadi Rasulullah sedang asik-asiknya ngobrol dengan pejabat-pejabat tinggi kota Mekah. Itu. Siapakah Abdullah bin Umi Maktum? Abdullah bin Umi Maktum itu seorang sahabat Rasul yang buta. Abdullah bin Umi Maktum itu sahabat Rasul yang buta. Itu. Kenapa Rasulullah cuek? Kenapa Rasulullah yaitu berpaling muka dari Abdullah bin Umi Maktum? Karena Rasulullah di saat itu saat-saatnya Rasulullah ngobrol indah, gitu kan. Tujuan Rasul itu ngobrol dengan tujuan supaya orang-orang Mekah, pembesar-pembesar Mekah ini masuk Islam. Bos di Geria Arta itu supaya masuk Islam, ibaratnya gitu. Supaya apa? Supaya setelah kalau orang petingginya masuk Islam, orang bawahannya pasti mudah ngikut. Itu waktu itu terjadinya seperti itu. Itu. Kalau Abdullah bin Umi Maktum udah mabuta tapi miskin. Itu. Nah, terus apa yang akan dibahas? Yang akan dibahas teguran Allah kepada Rasulullah. Siapa yang negur? Siapa yang ditegur? Rasulullah. Rasulullah orang seperti apa sih? Rasulullah itu orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling istimewa namanya di hadapan Allah, orang yang paling nomor satu daripada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tapi Rasulullah sekalipun beliau dimuliakan Allah, dicintai Allah, tetap Allah tegur. Kalau salah tetap ditegur. Gitu. Apalagi kita, saudara bukan, gitu kan. Orang yang dicintai bukan, soleh juga tidak, apalagi akhlaknya juga tidak ada, pastilah kita banyak ditegur. Itu. Kalau misalkan kita, kiasnya seperti apa persamaannya? Persamaannya gini, kita masuklah pada ayatnya, abasa wa tawalla. Rasulullah berpaling muka, wa tawalla, dan mukanya masam, cemberut, gitu. Jadi muka ogah untuk lihat muka daripada Abdullah bin Umi Maktum, raut muka cemberut. Itu tanda apa? Tanda kecewa, gitu kan. Jadi gini Pak, ibaratnya tinggal 10% lagi petinggi Mekah di waktu itu mau masuk Islam. Datang Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Rasul. Jadi Abdullah bin Umi Maktum seorang yang buta tapi dia haus ilmu.
Itu orang yang buta tapi haus ilmu. Di sini nih bahwasanya derajat ilmu lebih mulia. Itu di sini derajat ilmu lebih mulia. Itu kan artinya, contoh misalkan bapak-bapak mau ngaji, datang ke Masjid Abu Bakar di sini gak ada jamaah. Berhubung cuma satu orang jamaah yang datang, terus saya lihatnya kurang semangat. Berarti kata saya misalkan gini, udahlah pagi ini mah kita jangan ngaji. Itu yang ditegur bukan orang Perumnas, Pak. Yang ditegur itu saya. Itu yang ditegur saya. Kenapa? Karena tidak ada urusan untuk pahala, tidak ada urusan dengan sedikit apa banyaknya jamaah. Kan gitu. Yang lebih ditegur lagi, udah ada saya jamaah yang jauh datang, yang sudah di masjid keluar. Oh. Itu ya Rasulullah ditegur. Apalagi kita di saat kita tidak punya di saat kita menghindar, di saat kita menjauh dari hidayah Allah, di saat kita menjauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba siapa yang hidupnya nggak mau benar? Ada nggak? Nggak ada. Sekarang dibalik jawabannya, siapa yang mau benar? Semua pemaksiat pun yakin hidupnya ingin benar. Makanya jangan salahkan Allah andaikan kita terus tersasar, terus tersesat. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kebenaran, tinggal kita pilih. Kalau mau benar, ikuti jalur Allah. Kalau tidak mau ikuti, kita pasti akan selalu tersesat. Itu Rasulullah ditegur. Nah, jadi gini, Rasulullah Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang memang haus ilmu. Gitu. Abdullah bin Umi Maktum di saat itu datang menghadap Rasul, yatlubu minhu ayu'allimahu mimma 'allamahullah. Rasulullah Abdullah bin Umi Maktum bertanya kepada Rasul, maklum buta. Gitu kan? Maklum buta. Jadi Abdullah bin Umi Maktum itu nggak sadar kalau di situ Rasulullah sedang ngobrol. Wajar dong. Gitu kan? Wajar. Kata Abdullah bin Umi Maktum, ya Rasulullah, hari ini ada ilmu apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong ajari aku. Itu kata Rasul, kata Abdullah bin Umi Maktum. Wa Rasulullah masghulun ma'a jama'atin min kubara'i Quraisy yad'uhum ilal Islam. Sedangkan Rasulullah di saat itu sedang sibuk dengan rombongan pembesar-pembesar Quraisy, yad'uhum, tujuannya untuk mengajak orang jamaah tersebut untuk masuk ke agama Islam. Nah, fa'abasa wajhuhu wa a'rada anhu. Rasulullah, kata Rasulullah, ini orang gak tahu diri. Kata Rasulullah, ini orang dasar lu buta. Itu ibaratnya kalau bahasa kita kan, biar begini paham ya. Tetapi kalau Rasulullah itu tidak sampai keluar ucapan seperti itulah. Ini mah jadi menyesuaikan dengan adat kita. Itu makanya awas kita hati-hati dalam ilmu itu, benar-benar harus hati-hati, harus muliakan ilmu, jadi kita itu harus menjadi manusia yang haus terhadap ilmu. Biarkan kita tidak sampai yaitu menjadi sosok seperti Rasulullah, yang penting kita minimal bisa menjadi sosok Abdullah bin Umi Maktum. Karena di posisi ini Abdullah bin Umi Maktum yang Allah lebih muliakan, karena dengan tujuannya yang lebih
bersih, tujuannya lillahi ta'ala. Sekalipun salah, jika tujuannya lillahi ta'ala, maka dia yang dibenarkan. Anja'ahul a'ma, Rasulullah berpaling muka di saat ja'ahul a'ma, seorang yang buta datang menghadap Rasulullah. Siapa yang buta? Abdullah bin Umi Maktum. Terus wa ma yudrika la'allahu yazakka, wa ma yudrika ay wa ma yu'allimuka wa yukhbiruka ya Muhammad la'ala hadzal a'ma alladzi abasta fi wajhihi yatatahharu min dunubihi bima yatalaqahu anka minal ilmi wal ma'rifati. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, yang perlu kita ketahui, yang perlu, kata Allah, yang perlu kamu harus ketahui wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tidak yu'allimuka wa yukhbiruka, tidak ada yang pernah memberikan atau mengajarimu atau memberikan ilmu kepadamu wahai Muhammad, la'ala hadzal a'ma alladzi abasta fi wajhihi, bahwasanya seorang yang buta yang datang menghadapmu terus kemudian engkau malah berpaling muka. Bahasa kita mah, bahasa kita gini, bahasa kita, bahasa dari tafsirnya nih, itu ajaran dari mana Muhammad? Kok kamu berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta? Perasaan gak ada atau belum pernah kami ajarkan yaitu ilmu seperti itu. Kenapa pilih-pilih kasih, ibaratnya gitu? Kenapa kamu berpilih kasih? Itu ilmu dari mana dan siapa yang mengajarkan? Itu kata Allah. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum yatatahharu min dunubihi, datang menghadapmu, dia itu suci dari dosa. Artinya salahnya di mana Abdullah bin Umi Maktum? Kan gitu. Artinya oh salahnya kan Abdullah bin Umi Maktum, yaitu tahu saya lagi ngobrol, kenapa masuk kepada yaitu kumpulan-kumpulan orang ngobrol? Kan Abdullah bin Umi Maktum gak lihat. Tuh kan. Ya kalau gitu gimana dulu kek? Ya, misalkan kalau Rasulullahnya ngeyel, misalkan kalau kayak kita kan, gitu. Kan kita ngeyel, Pak. Ya kalau kita misalkan, kenapa kemarin nggak ngaji? Hujan. Atau kan bisa pakai payung, gitu kan? Waduh, payungnya kan punya mobil, buat apa? Pakai mobil. Takut sombong tuh. Jadi ngeyel ya, Pak. Takut sombong di mananya sih? Mending kita buktiin kita hobinya ngaji, justru kita malah punya mobil. Kerja di mana dia? Enggak kerja. Sehari-harinya dia mengaji, itikaf di masjid, tapi kok bisa mobil? Nah, kok bisa punya mobil? Nah itu berarti kan istimewa kan gitu kan? Kata guru saya itu, buktiin bahwasanya ilmu Allah itu benar. Itu. Jadi kalau misalkan kita yang memang yang memang hobi terhadap ibadah kepada Allah, jangan ketipu oleh iblis, takut ria, itu namanya ketipu oleh iblis, takut sombong. Pokoknya kalau bapak sedekah besar, jangan takut ria, jangan takut sombong, bilangin ini dari saya. Itu kan di sini kan rata, semuanya pelung rata kan. Artinya ukurannya sama kan semua kan? Tahu saya juga ukurannya sama. Benar gak? Tapi kalau misalkan bapak sedekahnya atas nama bapak disembunyiin, mereka yang lain enggak, yang belum sedekah enggak bakalan mikir. Coba kalau misalkan kita nama disebutin, sebut nama kita misalkan, oh dari Pak Anu berapa? 10 juta. Dari kata tetangganya, hah? Padahal dia kan kerjanya biasa, padahal gajinya lebih besaran saya, tapi kenapa sedekahnya besaran dia? Tuh, supaya apa? Narik orang lain sedekah. Kata-katanya ria, dari mana itu ilmunya, Pak? Ria itu kan di hati, benar kan? Artinya
Kita yang tahu kita tujuannya ria apa bukan? Kita tujuannya sombong apa bukan? Kita tujuannya dakwah. Kita tujuannya dakwah untuk mengajak tetangga saudara kita biar kaya kita bisa bersedekah. Kalau misalkan dengan mengungkapkan keistimewaan kita itu semua dihukumi ria, maka kata saya itu Rasulullah orang pertama ria. Emang kenapa? Kan di ayat Al-Quran itu sering Rasulullah katakan ana Rasulullah, saya Rasul. Dengan apa Rasulullah menyebutkan ana Rasulullah? Dengan bangga nama Rasulullah, benar kan? Bukan ria. Karena menyebutkan ana Rasulullah memberitahu kepada orang yang tidak tahu, sehingga mereka sadar bahwa inilah Rasulullah, sehingga mereka ikut kepada Rasulullah. Coba kalau disembunyiin, kata Rasulullah saya nggak berani, takut apa? Takut ria. Salah? Atau masyarakat mau ngikutin siapa coba? Itu kalau saya nggak bisa. Makanya kalau misalkan gini, ini kan ria, itu jangan ngomong saya, bener gak? Itu makanya awas tuh, kita kalau sebelum kita mengkaji tentang penyakit-penyakit hati, jangan terburu-buru bahwa hal itu dinilai ria, bukan. Justru ada ngasih kagak tapi ria, itu ada ngasih kagak tapi ria. Biasanya tipenya orangnya kayak gini, udah bawa duit nih 1 juta, make hadis satu hadisnya kayak gimana, bersodakoh yang lebih mulia itu tidak diketahui oleh siapapun. Itu yang dipakai hadisnya. Begitu mau ke masjid sembunyi-sembunyi, waduh ada orang, nggak jadilah. Itu nggak jadilah karena siapa? Karena apa? Karena orang apa? Karena Allah. Dasar nggak ngasih, dasar ria, benar gak? Iya kan? Makanya mendingan ngasih meskipun dia ada lebihnya gitu kan, daripada ngasih kagak udah ya itu kan ria itu karena orang lain, bukan karena Allah. Itu nama riaknya. Nah terus kemudian nih awayadzakaru patang fa'ahu dzikra ayat ta'idu bima yasma'u patang fa'uhu mau'idhatuka. Atau yang keduanya, Abdullah bin Ummi Maktum datang menghadapmu. Yang kedua, dia itu ingin mendapatkan pelajaran, ingin mendengarkan ilmu yang kamu sampaikan. Itu amma manistagna. Adapun orang-orang yang dianggap orang-orang yang dianggap kaya, gitu kan? Adapun orang-orang kaya yang di situ, yang hadir di situ, yang lagi ngobrol, kan gitu. Fa'antalahu tasota, kamu lebih melayani mereka. Orang kaya kamu lebih layani. Wama alaika alla yazakka, tuh wama alaika alla yazakka ay wala haraja alaika alla yatatoharu min danasil kufri wal isyan walasta bimutalibihi bihidayatihi. Dan sedangkan kamu tidak berkuasa untuk memberikan hidayah kepada mereka. Itu satu. Artinya hidayah ada di siapa? Yang berkuasa untuk hidayah adalah Allah. Artinya kan di sini Rasul memaksakan. Itu kan ibaratnya. Di sini Rasulullah itu memaksakan untuk yaitu mengajak kaum Quraisy untuk masuk Islam. Padahal urusan hidayah itu ada di Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya sekalipun dia dipaksa, tetap jika dari Allah belum mendapatkan hidayah, sampai kapanpun tidak akan masuk Islam. Tuh, artinya kalau bahasa kita gini nih, kalau bahasa kita, orang yang betul-betul mencari hidayah kamu abaikan, orang yang belum tentu mendapatkan hidayah kamu lebih utamakan. Itu makanya awas di sini, jadi nanti bisa menjadi modal untuk kita bertetangga, bersaudara, berorganisasi. Ilmu ini yang kita pakai, ilmu ini yang kita pakai. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu wahai Rasulullah, dia itu terburu-buru, ya kan gitu, datang cepat menghadap Rasulullah bitolabil ilmi lillah, untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yakhsha, hatinya pun rasa hatinya selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'anta anhu talaha, tapi engkau telah abaikan. Orang yang takut kepada Allah, orang yang memang mencari ilmu Allah, menghadapmu engkau abaikan. Akan tetapi orang kaya hanya dengan modal kaya, takutnya nggak ada kepada Allah. Di saat diajak pun ya tidak ada celah untuk mengikuti ajakan Rasulullah, akan tetapi lebih kau utamakan. Maka disinilah Rasulullahnya yang ditegur itu di situ, itu kan. Maka dengan ayat lain itu, bukan kekayaan yang menjadi keuntungan atau yang menjadi modal keselamatan kita di akhirat, bukan pangkat yang akan menjadikan penolong untuk kita, bukan apalagi ya, bukan ilmu yang akan menjadi penolong kita. Yang menjadi penolong kita apa? Takwa, gitu kan. Yang menjadi penolong kita adalah takwanya. Sekalipun berpangkat tapi pangkatnya tidak dipakai untuk ketakwaan, tidak akan pangkatnya tidak akan menjadi penolong. Sekalipun kita menjadi orang kaya, tetap kekayaan kita tidak akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya, satu yang akan menjadikan pertolongan adalah ketakwaan. Maka kata saya, andaikan kita nantinya menjadi orang yang berpangkat, makanya bisa jadi seorang yang berpangkat, seorang lurah, RT, RW itu menjadi melebihi seorang dai, menjadi melebihi daripada seorang kiai, Pak. Andaikan dengan pangkatnya dipakai untuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa kayak gitu? Karena orang yang berpangkat itu pengaruhnya lebih besar. Itu pengaruhnya lebih besar. Kalau saya ngomong dakwah dari pagi sampai sore, tetap orang yang dengar cuma segini, benar kan? Tapi kalau orang yang berpangkat, tidak mesti ada undangan, ya kan? Tidak mesti ada apa lagi lah. Pokoknya kalau sekarang pagi ini Bapak Jokowi yang ngajar ngaji, pasti satu perum hadir, saya jamin itu, Pak. Itu. Jadi makanya andaikan kita nanti menjadi orang yang berpangkat, manfaatkanlah pangkat kita untuk menjadi nilai takwa. Itu bisa, pokoknya sebelum kiai, orang itu pasti lebih duluan kepada masuk ke surga. Yakin, jangan ragu itu, Pak. Jadi nanti jadi apa, Pak? Mau nyalon lurah, mumpung belum ada ini, Pak, ini nyalon sekali. Gitu kan. Tenang, kalau Pak Juwardi nyalon, saya dukung doang, nyoblos enggak. Kalla innaha tadzkirah, ingat, innaha tadzkirah, bahwasanya itu adalah sebuah pelajaran. Faman syaa dzakarah,
ay faman syaa min ibadillahi itta'adha bil Qur'an wastafada min irsyadatihi wa tawjihatihi. Barang siapa yang memang ingin atau barang siapa yang memang menginginkan pelajaran itu, zakarahu, maka dia akan ingat. Artinya maka dia akan mengikuti pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Jadi intinya gini, itu adalah sebuah pelajaran yang harus kita petik hikmahnya. Yang di awal tadi muqaddimah, Rasulullah yang begitu istimewanya di hadapan Allah, jika salah tetap Allah tegur. Maka kita sebagai masyarakat yang memang kepada pangkat biasa pun tidak, masih jauh dari kata orang biasa, kita lebih rendah daripada orang biasa. Kita itu benar-benar tidak ada yang tidak ada yang diistimewakan lah dari kita. Kita banyak salah, banyak dosa, terus kemudian kita satu pilih kasih dalam bersahabat, pilih kasih dalam berguru, pilih kasih dalam berorganisasi, pilih kasih dalam bertetangga. Awas, nanti khawatirnya ada teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya salah satu ajaran di keluarga saya, khususnya kepada istri, awas jika ada yang datang jangan melihat dohiriah. Kita harus samakan cara memuliakan mereka. Itu kita harus samakan memuliakan mereka. Biasanya gini, kalau misalkan kita datangnya orang yang berpangkat, orang yang apa, jadi kita persiapannya lebih, gitu kan? Tapi di saat orang yang biasa bajunya sobek-sobek, ya kita seadanya aja gitu. Jangan kayak gitu. Siapa tahu kita itu dapat hidayah itu dari itu. Makanya karena apa? Karena kita itu gini nih, kuncinya nih supaya bisa kan itu, kuncinya satu. Jadi kuncinya satu, orang itu tidak mungkin bisa menghadap kepada saya kecuali dia itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita lihat bukan orang yang datangnya, tapi yang kita lihat adalah Allahnya itu yang kita lihat, Allahnya. Gak mungkin kalau Allah nggak ngizinin dia, kan gak mungkin datang ke rumah kita. Itu